siang Ibu Desi Hanusa dan juga teman-teman yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang profesi kehakiman. Saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hakim memiliki posisi sentral dalam pengadilan. Jabatan hakim adalah jabatan berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Putusan hakim dalam suatu perkara di pengadilan menggambarkan keadaan penegakan hukum dalam keadilan di suatu negara. Putusan hakim dalam pengadilan sangat menentukan nasib perkembangan hukum di Indonesia, baik itu putusan yang mengikat pihak tertentu dalam hal perkara pidana dan perdata, maupun putusan yang bersifat erga omnes seperti putusan Mahkamah Konstitusi ataupun pengadilan tata usaha negara. Wewenang yang sedemikian besar itu dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Namun dengan berbagai macam fungsi dan kewenangannya tersebut, itu pula profesi hakim menjadi sangat rentan terkena isu suap, gratifikasi, dan hal menyimpang lainnya yang mengganggu marwah seorang hakim. Banyak putusan hakim yang mengandung kritik dan sinisme yang mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat dan membentuk sikap skeptik cukup besar. Untuk itu, demi terciptanya performa hakim yang baik dalam melaksanakan tugas yang tanggung jawab, marwah profesinya menegakkan hukum serta keadilan, dibentuklah suatu aturan yang disebut Kode Etik dan Pedoman. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam Kartika Cakra Chandra Sari dan Tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengadilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan atau officium. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dan menjalankan fungsi dan mengembangkan profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan paduan
keutamaan moral bagi hakim, baik dan menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dan dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan, kesejahteraan, kelayanan, fasilitas, dan anggaran. Walaupun demikian, meski kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat. Kewajiban dan arahan. Kewajiban A. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperan secara berimbang dengan tidak memihak. Dalam kurung impartial. B. Sopan dan berturut dan bertindak. C. Memeriksa perkara dengan arif, cermat, dan sabar. D. Memutus perkara berdasarkan asas hukum dan rasa keadilan. E. Menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan hakim. Larangan. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. B. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. C. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan. Kasus yang melibatkan profesi hakim. Kasus yang melibatkan profesi hakim. Menurut Jakarta CNN Indonesia, 2 hakim pengadilan negeri Manggala Lampung berinisial JW dan NJP dijatuhi sanksi non palu selama 2 tahun dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara atas dasar laporan dugaan menerima suap. Menjatuhkan sanksi kepada para pelapor dengan sanksi berat berupa hakim non palu selama 2 tahun tanpa dibayar tunjangan jabatan dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Ujar Ketua Majelis Kehormatan Hakim Taufik Hazet saat membacakan keputusan. Dikutip Kamis 14 Oktober. Putusan itu dibacakan pada Rabu 13 Oktober dengan susunan majelis hakim antara lain Taufik Hazet, Ahmad Zulian Rifai, Siti Nurjana, Bin Ziyad Kadafi, Yodi Martono Wahyunadi, Gasalba Saleh, dan Dwi Sugiarto. 2 hakim itu dilaporkan atas pertemuan dengan pihak perkara dengan meminta 3 ponsel, meminta sejumlah uang, dan melakukan tawar-menawar terkait penanggulangan perkara. Tindakan dari profesi hakim atas memperhatikan kode etik dan moral. Menurut kami, tindakan dari hakim-hakim tersebut sudah melanggar kode etik dari profesi pelanggaran tersebut. Mereka sudah menerima suatu barang dari pihak tersebut dan membebaskan mereka dari hukuman yang harus mereka terima. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memaparkan saran sebagai berikut. Yang pertama, seluruh hakim di Indonesia kiranya dapat memahami dan mengamalkan kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hakim sebagai corong undang-undang dapat menegakkan keadilan tanpa campur tangan pihak lain
serta dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya maupun mengakui kesalahannya terkait dalam melakukan pelanggaran kode etik. Yang kedua, pihak yang berwenang menegakkan kode etik hakim kiranya memihak atau menjudge hakim pelaku pelanggaran kode etik tanpa mengumpulkan bukti, serta memastikan bahwa hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana melaksanakan pertanggungjawaban agar citra kekuasaan kehakiman di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bagi masyarakat dapat turut aktif untuk melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, sehingga penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang profesi kehakiman.